Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Kali ini saya akan membuat video tentang atau menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ada yang bertanya tentang teknik membuat keramik ya. Terus ada juga yang bertanya tentang perbedaan antara keramik lantai atau keramik yang dipergunakan ya untuk hiasan atau dinding itu. Nah, itu yang pertanyaan yang kedua. Nah, yang ketiga ada jenis tanah yang digunakan untuk membuat keramik. Nah, itu. Nah, baik, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya pertama mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, like, and share. Dan bagi yang belum ya, untuk mencet subscribe, terus loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, baiklah, pertanyaan pertama tadi tentang teknik membuat gerabah. Teknik membuat gerabah yang sering saya pergunakan itu ada 5 teknik. Satu, teknik lempeng. Teknik lempeng itu ada alatnya namanya luler ya, luler itu bisa kayu ya, luler itu diambil tanah, dilulur terus dibentuk seperti ini. Ini adalah teknik lempeng ya. Nah, yang kedua adalah teknik cetak. Teknik cetak itu ada namanya cetakan. Cetakan itu ada dari gip ya, gip bentuk plastik juga bisa ya. Gip itu bisa bentuk model daun ya, cetak kami tanah dicetak. Nah, itu teknik cetak yang kedua. Dan yang ketiga ada namanya teknik pilin. Teknik pilin itu diambil tanah lalu dipilin-pilin saja, dipilin-pilin. Nah, ini hasilnya contohnya ya. Ini contohnya teknik pilin. Nah, itu teknik yang ketiga. Yang keempat adalah teknik pitching atau teknik pijit. Itu menggunakan tangan ya. Ambil tanah lalu dipijit-pijit bentuk seperti ini, termasuk dalamnya ya, teknik pijit ya, teknik pijit. Dan ini teknik pilin. Nah, itu adalah teknik yang keempat. Lanjut, ada teknik kelima adalah teknik putar. Ada namanya alat meja putar. Nah, seperti ini namanya teknik putar. Nah, seperti ini adalah jenis roda putar tradisional. Nah, itu pertanyaan yang pertama, teknik membuat gerabah. Selanjutnya ada pertanyaan tentang jenis tanah yang untuk membuat keramik. Nah, di sini ada namanya tanah liat. Apa sih tanah liat? Tanah liat itu tanah yang elastis, yang mudah dibentuk. Nah, membedakannya itu sebenarnya ada 3 jenis tanah yang untuk membuat keramik. Satu, jenis tanah yang paling atas itu disebut tanah interwear. Interwear itu tanah biasa di sawah itu bekas lumpur atau kubangan, terus di sinar matahari biasanya dia akan mengering dan retak-retak. Nah, itu disebut juga tanah liat karena bisa dibentuk sesuatu benda, misalnya mangkuk, terus gelas. Nah, bisa dari tanah liat. Perbedaannya, interwear itu warnanya agak gelap ya. Yang kedua, jenis tanah stoneware. Stoneware ini posisinya agak ke dalam dari interwear. Nah, dia warnanya agak terang ya, agak putih ya, mungkin putih ke kuning-kuningan. Contohnya interwear seperti ini ya, hasilnya ya, interwear. Dan interwear ini suhu pembakarannya 1100 sampai 1200 ya. Terus ada interwear yang pertama 1100 saja. Nah, dan yang ketiga jenis tanah atau bahan porselin.
Porcelain ini bahan atau hasil dari pelapukan sesuatu batu misalnya, terus ada ancuran tulang atau pelapukan tulang, itu ada di dalam ya, dalam tanah di bawah stoneware. Itu warnanya terang ya, putih. Nah, ini hasilnya biasa keramik dari Cina ya, seperti ini. Itu adalah porcelain. Nah, selanjutnya ada pertanyaan perbedaan ya, antara perbedaan keramik lantai itu sama keramik pajangan. Itu disebut kriteria ya. Sebenarnya ada 3 kriteria keramik. 1, keramik tradisional. Keramik tradisional itu semacam bentuk ya, bentuk seperti guci. Guci yang belum diglasir ya, itu ada guci tradisional. Dia masih tradisional. Selanjutnya ada bentuk kendi ya, tempat minum ya, itu termasuk tradisional. Nah, terus ada selanjutnya kriteria keramik guna dan hias. Guna dan hias ini biasanya udah di motif atau diglasir ya. Itu tadi guci juga bisa berubah jadi guna dan hias. Nah, kenapa disebut guna dan hias? Bisa untuk dipergunakan untuk menaruh sesuatu dan untuk tempat makanan ya, misalnya mangkuk ya, bisa untuk hiasan dan bisa untuk digunakan. Yang ketiga, keramik konstruksi. Nah, konstruksi ini contoh keramik lantai ya, terus ada keramik genteng ya, genteng atau atap, itu disebut juga keramik yang sudah diglasir ya, disebut keramik. Nah, terus ada saklar lampu, itu ada juga di bahan dari keramik. Terus ada busi ya, motor, masih banyak lagi contoh-contoh lain, yaitu kriteria dari keramik konstruksi. Nah, di sini Bapak sedikit menjelaskan ya, mungkin banyak kekurangan atau dari Bapak semua, Bapak yang itu ilmu yang saya dapat, pengetahuan saya tahu ya tentang keramik. Nah, keramik itu ada keramik ya, ada gerabah, ada tembikar. Nah, ini gerabah yang belum diglasir. Kalau ini sudah diglasir disebut keramik. Terus ada lagi tembikar, bisa contoh tembikar dari Majapahit. Nah, itu ya disebut tembikar karena masih tradisional banget. Pembakarannya pun masih dibakar langsung ya, bukan di oven. Kalau sekarang udah bagus seperti ini sudah di oven. Itu. Nah, itu yang saya bisa kasih jawaban ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kekurangannya, mohon maaf ya. Sebelum saya akhiri video ini, di like ya, tekan loncengnya, di komentar, di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.